Internet sempat heboh di bulan September tahun 2025 karena adanya orang-orang seperti mereka guys. Kok bisa sih bikin heboh di dunia internet? Hal baik atau hal buruk nih? Kalian penasaran? Bumper dulu. Apa jadinya kalau dunia ini berhasil merecycle sampah menjadi bahan dasar kendaraan guys? Iya bener, bahan bakar kendaraan seperti bensin, pertalite, pertamax, dan lain macam sebagainya. Nah ini tuh menarik loh guys. Seorang pria asal Atlanta, Amerika Serikat berhasil menemukan teknologi Plastoline, yang dimana teknologi ini berhasil mengubah sampah plastik menjadi bahan dasar kendaraan. Tetapi penemuan ini membuat Julian Brown, atau bisa gue sebut si Julian aja ya, biar lebih enak gitu diucapin. Nah si Julian ini menjadi buronan di negaranya guys. Ini ada apa ini? Kok bisa begini nih? Ini pemerintah Amerika nggak pada punya otak apa bagaimana nih? Jelas-jelas loh ya, ada penemu revolusioner yang peduli sama lingkungan, peduli sama masalah limbah plastik, malah jadi buronan guys. Coba gini ya, kalau masalah penemuan ini sampai bisa diregulasi, menurut gue nih guys, di Indonesia nih khususnya nih ya guys, bakal bisa berdampak positif kepada masyarakatnya. Karena apa tuh bang? Mungkin ya siapa tahu nih, masyarakat yang tinggalnya di bantaran sungai itu tuh, yang suka buang sampah sembarangan itu loh, mungkin bisa aja kelatih mentalitasnya jadi orang-orang tertib. Karena kalau teknologi Plastoline berhasil diaplikasikan di seluruh dunia, mungkin pemulung sampah bisa jadi miliarder. Bukan begitu pemirsa? Udah jelas banget ya, penemuan ini tuh mengguncang fondasi industri minyak dan juga migas. Nah siapa nih yang bakal ketakutan? Pemerintah atau malahan para mafia nih guys? Ini tuh udah bukan soal clean energy ataupun fossil fuel, tapi ini tuh soal peradaban guys. Oh atau jangan-jangan bapak satu ini ya, yang lagi jadi orang paling kiri di negaranya, yang menentang pendahulunya yang sangat memfokuskan energi ramah lingkungan sampai terciptanya mobil listrik guys. Sebenarnya topik ini udah pernah gue bahas di konten gue yang ini nih. Ya semuanya ada di situ semua. Kenapa alasan Trump balik lagi ke industri migas dan juga minyak? Kalian tinggal tonton aja videonya. Oke lanjut lagi ya. Nah yang menarik perhatian gue ini ya, si Julian Brown ini berhasil menemukan teknologi Plastoline ketika umur dia 21 tahun guys. Bayangin, masih muda banget loh. Ini dia nih definisi Gen Z yang bisa merubah peradaban. Kalau kalian umur 21 tahun, udah ngapain aja nih guys? Nih ya, Julian ini gak sembarangan melakukan penelitian loh guys. Jadi tuh gak dalam 3 hari, 5 hari atau seminggu menyelesaikan teknologi Plastoline ini. Butuh beberapa tahun guys. Tepatnya di umur Julian 16 tahun. Atau bisa dibilang dia memulai penelitiannya ini di kelas 11 atau bocil SMP kelas 1. Dan yang paling mengejutkan bagi gue ya, dia melakukan penelitian ini secara otodidak. Nah resikonya Julian ini sampai masuk rumah sakit beberapa kali guys. Karena insiden ledakan, sampai mendapat luka bakar yang cukup serius karena reaktor kimiawi saat proses menciptakan teknologi Plastoline ini. Jadi itu panjang guys, sampai 5 tahun penelitiannya dia. Dan mengapa berita ini bisa viral? Karena Julian sendiri yang mengunggah story di Instagramnya. Dia bilang hidupnya tidak akan lama lagi guys. Karena dia merasa dibuntuti adanya helikopter dan juga dalam hitungan jam, anak Gen Z yang peduli lingkungan ini berubah menjadi buronan internasional. Nah nih gimana nih konsepnya nih? Kalau dari ceritanya ya bisa gue simpulkan sendiri nih guys. Julian ini adalah seorang Gen Z anomali di internet yang berhasil menciptakan kegaduhan dalam industri minyak. Nah sedangkan dunia itu belum siap dengan penemuannya guys. Dan yang menjadi perhatian gue nih guys, ini tuh bukan soal pemerintah Amerika yang gak suka aja, ataupun ada orang-orang yang sengaja seperti ya mafia yang jahat, yang niatnya itu pengen punya hak paten keseluruhannya 100% atas teknologi Plastoline ini.
Karena kalian sadar gak sih, teknologi plastolan ini menawarkan solusi untuk krisis limbah plastik yang ada di dunia loh guys. Bayangin ya, kalau minyak dan gas tidak bisa mampu bersaing lagi ataupun habis, mungkin cara ini bisa dilakukan untuk diaplikasikan di seluruh dunia. Tapi sampai kapan loh guys? Sedangkan kita tidak tahu kalau kita terus mengambil minyak migas, lalu kita menciptakan sampah plastik terus menerus. Dalam 20 tahun ke depan, kita tidak tahu dunia itu bakal seperti apa nantinya. Beneran deh, Julian Brown ini nih adalah Gen Z yang bisa memulai merubah peradaban dunia di usianya yang sangat-sangat masih muda guys. Nah nih, sampai pada akhirnya nih ya guys, Nia Brown atau ibunya berkata bahwa Julian sudah berada di tempat yang aman dan nyaman, tapi entah berantah di dunia ini. So this for my friend Julian Brown. If you watching this video, I just wanna say, wherever you living life bro, don't stop with your works, because some days the world need you. Fight with your belief. God bless you. Nah oke, seseorang selanjutnya adalah yang sempat bikin heboh di bulan September tahun 2025 di dunia internet. Ini nih kita bakal bahas Jepangan lagi nih. Tapi bukan bahas wibu ataupun otaku ya. Karena jujur aja gue bukan wibu dan otaku yang parah akut seperti kalian itu. Yang ngira anime Takopi itu bukan anime manipulatif. Ada yang salah sama kalian tentang memahami konsep abstrak. Oke, Muhammad Davin, salah satu pria kebangsaan Indonesia yang berumur 22 tahun, menjadi tersangka utama dalam tindakannya sendiri ya, yang berhasil membobol toko barang-barang mewah di Shibuya, Tokyo, Jepang. Nah dari kronologinya ini nih, si Davin ini ya diketahui itu baru tiba di tanggal 22 September tahun 2025, lalu melancarkan aksinya dan melakukan pembobolan di tanggal 25 September tahun 2025 di jam 2 pagi dini hari. Aksi kriminalnya ini nih didukung karena permintaan seorang teman di Indonesia dengan cara memecahkan kaca toko barang-barang mewah tersebut dan mengambil 18 barang curian seharga 1 miliar rupiah. Nah yang jadi pertanyaan gue adalah, nih temennya siapa nih? Kok nggak dipublikasikan nih sama polisi Jepang nih? Jangan-jangan Fufu Papa? Nah banyak banget nih netizen Indonesia yang berkomentar tentang kelakuan si Davin ini nih. Ada yang bilang malu-maluin negara aja nih. Terus juga ada yang bilang malu-maluin nama Muhammad aja nih. Karena nama Muhammad itu adalah seorang sosok yang sangat berpengaruh dalam agama Islam. Sampai ada komentar nih yang menyebutkan kalau Indonesia itu bakal di blacklist sama Jepang kalau terus-terusan seperti ini. Wih gila tuh. Komentarnya udah ngelebihin presiden lo itu. Nah yang bikin gue tambah, ada nih yang komentar ya, habis sudah impianku menikahi wanita Jepang. Lah terus apa hubungannya goblok? Ini bahas soal moral di mata internasional. Kok bisa nyambung-nyambung nikahin wanita Jepang? Otaknya di mana? Menurut gue nih ya, si Davin ini beneran cuma orang random Indonesia yang kebetulan berbuat kriminal tanpa pikir panjang di negara para wibu dan juga para otaku. Atau jangan-jangan si Davin ini ya adalah sindikat seperti kasus di California Girl, yang dimana dalangnya itu adalah Michael Mack, seorang ibu rumah tangga dari San Diego, California yang punya jaringan yang dimana polanya merekrut gadis-gadis muda untuk dipekerjakan sebagai pencuri barang-barang kecantikan seperti make up, skincare, kacamata, baju, celana dalam, dalemannya wanita ataupun lain sebagainya. Lalu barang-barang yang dicuri itu ya dijual kembali di toko online seperti Amazon. Nah barang-barang ini bukan barang-barang sembarangan guys, tapi barang-barang dengan high end. Dan dalam tindak kriminalnya, Michael Mack mendapat keuntungan sampai 130 miliar rupiah
Wah, ini nih bahaya nih guys. Sudah di Indonesia itu sudah sulit mencari pekerjaan, loker buzzer sudah tidak relevan di zaman sekarang, ujung-ujungnya malah jadi anggota sindikat kriminal internasional. Wah, ini udah termasuk kejahatan besar guys. Siapa dalang di balik kasus Davin ini guys? Ini udah bukan merugikan negara lagi, tapi sudah masuk ke dalam tindak mafia. Nah, menurut kalian gimana? Gue pengen tahu pendapat kalian dan kalian tinggal komen aja biar nanti terjadi diskusi digital guys. Jadi untuk video kali ini gini dulu aja. Jadi gue Basyers, sign out and bye bye.